Terus kemudian ini kalau ada lenturan dia patah. Ini yang membuat dia itu kuat tapi rapuh. Ini alasan kenapa saya nggak menggunakan lem Korea. Sementara joran kan juga butuh kelenturan ini gitu loh. Ini kuat sekali, ini keras ini. Nah, hasil bendingannya seperti ini. Masih kelihatan lebih bagus ya daripada dia dipatenkan. Ini nggak jauh berbeda seperti blank yang masih bagus. Tuh, ya. Halo rekan-rekan mancing. Nah, kembali lagi bersama saya. Untuk mengatasi permasalahan pada joran ya yang biasanya terjadi itu di top section itu eh, biasanya terjadi patahan jika kita tidak berhati-hati dalam menggunakan joran. Nah, ini ada contohnya seperti ini. Ini ujung joran yang patah. Untuk patahannya bisa kita lihat seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Ini daripada harus beli dengan harga yang mahal, kita sebenarnya bisa melakukan penyambungan joran. Tentunya dengan cara yang tepat ya. Bukan asal nyambung, asal nempel ya, nanti ujung-ujungnya patah lagi. Kalau Anda berharap kembali 100%, saya bisa jamin tidak mungkin. Joran yang sudah patah itu tidak akan pernah bisa kembali fungsinya 100% sama seperti blank yang utuh. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari mekanisme joran itu akan menerima tekanan dari main line ketika ditarik ikan, itu kan ada di ujung sini. Artinya beban ini akan menarik seperti ini. Nah, beban ini diteruskan dari ujung tip ini ke seluruh blank joran. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa mengakali kondisi ini, minimal bisa mengembalikan 90 sampai 95% fungsinya ya. Fungsinya untuk mentransferkan energi dari ujung tip ini agar bisa tersalur sempurna ke seluruh blank. Nah, seperti apa? Kebetulan ini blank yang saya punya ini hollow. Mungkin bisa dilihat di kamera ya, ini kelihatan nggak ya, ini blanknya hollow ya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat dari karakteristiknya hollow, ini berarti penyebaran beban itu berada di sisi body blank. Kebanyakan kesalahannya orang yang menyambung itu hanya memberikan shock. Misalnya cukup dia dikasih jarum seperti ini, di shock jarum, kemudian jarum ini dimasukkan seperti ini ya, masuk, kemudian ini diikat, di press, kemudian diikat dengan wrapping. Ingat, energi itu akan disalurkan melalui sini, diteruskan ke seluruh body dari blank ini sendiri, seperti itu. Kalau misalnya kita hanya mengandalkan besi shock ini, nah kita bisa lihat ya, kalau kita hanya mengandalkan besi shock ini, ketika ujung tip ini mendapat tekanan, sesungguhnya yang paling tertekan itu adalah besi shock ini tadi, ya, jarum ini. Bayangkan batang besi sekecil ini, ya, ini akan menahan beban yang cukup berat. Joran ini terbuat dari karbon, teman-teman. Karbon itu memang lebih ringan dan lebih kuat dari baja. Belum lagi elastisitasnya, ini bisa diatur oleh pabrikan. Jika seandainya ini hanya ini saja yang menahan, tentunya ini batas elastisitas ya, artinya ketika sebuah besi stainless seperti ini ditekuk, itu punya batas elastisitas. Dia nggak akan sebaik karbon. Karena apa? Tingkat stiffness-nya lebih tinggi. Dan ketika dia sudah mencapai pada batasnya, dia akan stuck di situ tempatnya. Artinya bengkok besinya. Ini nggak mungkin saya bengkokkan di sini ya, karena ini saya mau pakai untuk tulangan. Nah,
Saya tetap memakainya karena untuk mengejar kelenturan ini tadi. Nah, fungsinya seperti itu, hanya sebatas itu saja. Ini tidak digunakan untuk besi ini tidak digunakan untuk menahan beban. Yang menahan beban tetaplah seharusnya adalah blank itu sendiri. Nah, tapi kan permasalahannya blank ini patah. Blank ini patah, maka bagaimana caranya agar blank ini masih mempunyai kekuatan? Nah, caranya adalah disambung dengan besi pen. Di pen seperti ini saya menggunakan stainless steel juga, hollow, dan ini sangat tipis sekali dan kuat sekali. Ini waktu saya motongnya pakai gergaji besi aja, waduh, setengah mati ini. Ini sangat kuat, tapi dia ingat, ini tidak lentur. Kelemahannya dia nggak lentur, tidak ada elastisitas di sini. Ketika dia melebihi batas kekuatannya, dia akan peot dan dia tidak akan kembali seperti joran. Nah, itulah kenapa saya membutuhkan lenturnya itu dari sini. Kita kombinasikan seperti ini. Nah, dimasukkan seperti itu ya. Jadi ketika terpasang di blank joran itu seperti ini. Nah, seperti ini nanti. Ini kelihatannya lebih rapi. Kenapa kok harus menggunakan besi ini? Ini fungsinya besi untuk menggantikan blank ini tadi. Blank yang patah ini digantikan oleh besi stainless. Nah, untuk ukurannya ini kita harus menyesuaikan dengan kelenturan, karena ini kita tahu ini nggak lentur ya. Ini kita tahu ini nggak lentur, maka kita harus mengetahui sebenarnya kelenturan di ujung tip ini seperti apa gitu. Kalau kita contohkan ya, ujung yang masih bagus, ketika kita tekuk, ketika menerima beban, ini kan kelihatan ada bendingannya ya. Nah, bendingannya ini diukur. Ini jangan terlalu kencang ya, karena di kondisi lapangan kita nggak pegang di sini. Titik pegangan kita ada di bat, jauh sekali di bawah. Dan ketika ada beban di ujung tip, itu kan seperti ini aja dia. Nah, tidak terlalu kelihatan bengkok ya. Inilah kondisi real sesungguhnya ketika kita menggunakan blank joran. Nah, kita lihat batas elastis di mana. Nah, kenapa kok kita cari titik lengkungnya itu seperti apa, titik bendingnya seperti apa, maksimumnya seperti apa. Ini untuk menentukan panjangnya ini. Jangan sampai dia ini masih bisa melengkung sementara ini nggak bisa melengkung. Misal panjang sekian, misal dibuat panjang full segini di pen semua, ya benar dia kuat, tapi kehilangan elastisitasnya, kehilangan daya lenturnya, dia menjadi kaku aja gitu. Dan ini kan fungsinya tip ini bukan hanya untuk menarik ikan, tapi untuk memainkan umpan. Nah, ketika ini tidak lentur, maka gerakan umpan itu bisa mati, kurang nyaman ya, akurasi bisa turun, kemudian feel umpan itu jadi tidak seperti seharusnya. Maka kita harus ukur antara kekuatan dengan lenturannya, seberapa dia mampu. Tentunya di video ini saya nggak akan melihatkan bagaimana prosesnya ya, karena itu sangat panjang. Karena saya harus menunggu kering. Kalau misalnya memasukkan lem ke dalam ini, saya harus tunggu kering selama 9 jam. Dan itu akan memakan waktu yang lama. Cukup saya berbagi tentang prinsip dasarnya saja, bagaimana cara menyambung joran yang baik, walaupun ini tidak akan pernah bisa 100% kembali seperti semula. Setidaknya 90% masih bisa digunakan seperti normal. Nah, seperti itu. Jadi fungsi dari besi shock ini yang ada di dalam untuk mempertahankan posisi. Pertama, untuk mempertahankan posisi dan elastisitasnya, maka kita gunakan besi yang sedikit elastis. Kemudian pen inilah sesungguhnya kekuatannya untuk meneruskan power yang diterima oleh ujung tip ini ke body blank selanjutnya. Jadi ini harus bisa merekat secara sempurna. Kemudian
Ini harus dipegang agar energi bisa sempurna masuk ke dalam seluruh blank ini tadi. Oke, sampai sini mungkin bisa dipahami. Terus cara pengaplikasiannya gimana? Kita perlu bahan-bahan seperti alat-alat seperti ini ya. Kita perlu amplas. Kalau saya di sini pakai grade yang 400. Ini sudah cukup. Terus kemudian kita perlu lem epoksi. Jadi menggunakan lem epoksi ini fungsinya apa? Kenapa kok nggak pakai lem Korea misalnya atau lem G? Gini teman-teman, lem G itu keras. Dia nggak ada titik untuk elastis. Jadi kapan dia dapat tekukan keras atau dapat tekanan yang keras, dia pecah pasti. Nah di situ kita nggak harapkan. Sementara lem epoksi itu lebih kuat dalam menahan tekanan. Nah kemudian kita perlu kalau saya di sini pakainya UV resin ya. Sebenarnya ini nggak bagus untuk joran. Lebih disarankan ya resin khusus joran karena saya nggak punya dan harganya kebetulan juga lumayan. Nggak bisa beli sedikit, harus bermili-mili dan saya bukan pengrajin joran yang butuh alat itu. Jadi saya rasa ya untuk beli resinnya aja kayaknya buang-buang uang gitu loh. Nah akhirnya untuk ini kita pakai UV resin aja sudah cukup lah ya, walaupun ini bukan yang disarankan. Kenapa? Karena ini kembali lagi bisa kita lihat di sini ya, ini hard, artinya dia nggak kuat terhadap lenturan. Nah cara pengaplikasiannya nanti kita akan masukkan ke dalam sini, ke dalam blank ini tadi, resin yang kita sudah campurkan kita masukkan ke dalam seperti ini. Kita bisa oleskan ke entah lidi atau jarum lagi yang lebih kecil yang bisa memasukkan resin ini banyak ke dalam, baru kita masukkan secara paten di sini. Kemudian di bagian luarnya sini juga kita berikan sama seperti ini, kita masukkan resinnya. Nah, jangan lupa ini duluan ya, resinnya banyak ke dalam, kemudian ini dipasang. Nah sudah itu ditunggu kering. Araldite ini sebenarnya 5 menit sudah kering, cuman kalau kita lihat dari penggunaannya, dia kalau untuk menggunakan kekuatan penuhnya itu ada di 8 jam ya. Nah jadi bisa dilihat ya, ini di full strength in 8 hour atau 8 jam untuk kekuatan penuh. Maka kita harus tunggu sampai kekuatan maksimalnya, jangan diapa-apain. Kenapa? Karena ini sangat sedikit teman-teman. Ini lubang ini sangat kecil dan jarum ini sangat kecil. Jadi kita jangan apa-apakan dulu, kita tunggu betul-betul sampai full kekuatannya atau sekitar 8 jam, baru kita bisa proses ulang. Nah ketika ini sudah menyatu seperti ini, dengan lem tentunya sudah mengeras dan betul-betul kuat, baru kita bisa amplas di sini, atau diamplas dulu nggak masalah. Kita amplas sekitar lingkaran ini agar kita bisa memberikan lem resin lagi, kemudian kita ikat sama tali PE yang kecil aja seperti ini ya. Ini PE 0,8 ini untuk mengikat yang kencang di sini ya, diikat kencang tapi tidak terlalu ditekan kerasnya. Fungsinya untuk memegang besi ini tadi. Kemudian dioles lagi banyak oleh lem epoksi. Kemudian kita masukkan seperti ini. Usahakan patahan ini tepat ada di tengah-tengahnya. Seperti ini nanti posisinya. Dan kemudian tunggu ini kembali sampai mengeras. Sekitar 8 jam lagi. Kemudian baru kita mau finishing, mau dililit dengan tali PE lagi untuk dipercantik seperti ini boleh, atau nggak perlu juga boleh. Tapi yang jelas untuk mempertahankan posisinya kita akan lakukan peresinan di sini. Kita oleskan tipis-tipis saja merata untuk resin agar dia tetap mengikat pada tempatnya. Kalau saya nanti kemungkinan sih nggak full, tapi akan dikasih sedikit-dikit aja di ujung. Karena resin ini tipenya bukan tipe yang elastis. Mau dibikin full juga pun tidak masalah, seperti itu. Terus bagaimana yang solid? Yang solid ini sebenarnya lebih tricky, lebih susah untuk disambung, karena kita harus memastikan sambungan itu tidak hanya ada di sini, karena kan dia tidak bisa di-shock di dalam.
Nah, jadi harus lebih tebal lagi ya, mungkin paku ripet yang menjadi solusinya. Karena ketebalan paku ripet itu lebih tebal daripada ini, seperti itu. Dan dia dengan harapan ketebalan ini bisa menyalurkan energi dari ujung tip yang patah tadi kembali seperti semula. Nah, seperti itu. Kalau misalnya patahnya di bagian pangkal, wah ini lebih gampang lagi karena bisa cari bahan karbon lagi untuk di dalam. Seperti itu. Makanya kebanyakan pengrajin joran itu ketika ada joran yang patah, mereka akan potong di bagian yang patah, menghindari mikro crack di samping-sampingnya, kemudian disok di dalam pakai bahan yang sama persis. Nah, itu kekuatannya lebih besar lagi, jauh lebih bagus karena tetap akan tersambung dengan sempurna. Ibaratnya gini ya, penyambungan blank itu sama kayak low section dan top section, seperti joran yang traveling road atau joran yang hanya 2 sambungan, itu seperti itu. Kalau traveling road kan ibaratnya satu blank dibagi banyak-banyak kan gitu. Nah, kemudian fungsi shock itu tadi kan untuk menyatukan. Nah, fungsinya hanya sebatas itu. Seperti itu. Kalau dia ada di tengah sini kan setidaknya bahan karbon yang sama bisa digunakan untuk memasang kembali di bagian dalam. Akhirnya kekuatannya punya kekuatan yang setidaknya mendekati aslinya. Kita tinggal ibaratkan travel road aja gitu kan, yang joran bagi 3 atau bagi 4 section. Itu kan artinya ada banyak sambungan. Toh apa bedanya kalau misalnya joran 2 section patah misalnya disambung, ya nggak ada bedanya sebenarnya. Cuman sistemnya yang satunya memang disengaja untuk dibikin travel road, yang satunya tidak sengaja patah. Nah, itu berbeda. Tapi dengan teknik penyambungan yang benar, kekuatan joran pasti akan kembali walaupun tidak 100% sama. Itulah kenapa joran yang punya blank utuh yang nggak ada sambungannya itu jauh lebih kuat daripada yang blank dengan 2 section. Yang 2 section akan lebih kuat daripada yang punya 3 section, dan 3 section akan lebih kuat daripada yang 4 section, itu sudah pasti. Nah, kekuatan itu seperti apa? Bukan hanya tentang kemampuan mengangkat beban, tapi konsistensi dalam mengangkat beban. Konsisten dengan kekuatan itu berbeda. Konsisten itu artinya dengan beban yang sama berulang-ulang dia masih sanggup. Tapi kalau kuat 1 kali bisa, 2 kali bisa, 3 kali belum tentu bisa itu. Nah, mungkin demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Nah, mungkin bisa jadi manfaat buat teman-teman. Nanti kita akan lihat langsung ke proses jadinya saja, seperti apa setelah dirakit, seperti apa setelah dipasang ulang joran yang patah ini tadi setelah diperbaiki. Nah, begini teman-teman penampakannya ketika sudah dilakukan pengeleman ya. Bisa kita lihat seperti ini. Jadi saya gunakan resin untuk mengikat ini aja, ujung ini sama ujung yang ini. Nah, inilah alasan kenapa saya menggunakan lem epoksi. Kalau bisa kita lihat ini bekas pengeleman yang saya lakukan ya. Ini udah kering. Dia ketika ditekuk itu ada lenturannya. Nah, dia itu bisa lentur seperti ini, mengikuti gerakan dari media yang dia rekatkan. Nah, sementara joran kan juga butuh kelenturan ini gitu loh. Ini kuat sekali, ini keras ini. Tapi dia tetap bisa mengikuti pergerakan yang terjadi gitu loh. Beda dengan lem Korea atau super glue atau power glue. Dalam keringnya aja ada kerutan. Terus kemudian ini kalau ada lenturan dia patah. Terjadi patahan seperti ini teman-teman. Ini yang membuat dia itu kuat tapi rapuh. Ini alasan kenapa saya nggak menggunakan lem Korea atau lem G atau lem super power glue. Nah, seperti itu. Untuk hasil bendingan seperti yang saya harapkan, dia tetap ada lenturan, cuman lenturan itu lebih banyak terjadi di sisi blank yang utuh. Nah, karena ini ruas besi yang dia nggak lentur teman-teman. Tapi karena ini pendek, nggak panjang, jadi tetap ada lenturan yang bisa terjadi di ujung tip ini. Nah, setidaknya mengembalikan struktur ke posisi
semula seperti sebelum dia patah. Kalau misalnya dipakai ada tekanan di sini, nah hasil bendingannya seperti ini, masih kelihatan lebih bagus ya daripada dia dipatenkan. Ini nggak jauh berbeda seperti blank yang masih bagus tuh ya. Mungkin bisa dilihat karakteristiknya kurang lebih saja. Kita lakukan tekanannya. Nah, oke. Jadi seperti itu. Sekian video dari saya, semoga bisa menjadi manfaat. Semoga apa yang disampaikan ini bisa diterapkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Mungkin ada ilmu yang lebih baik dari saya, bisa ditinggalkan di kolom komentar agar kita saling berbagi ilmu yang baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.